Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Modest Movie, channel yang khusus membahas alur film. Film action Korea adalah salah satu genre yang paling saya sukai setelah film misteri. Bagaimana tidak, gaya bertarung yang hanya mengandalkan pisau dan belati menjadi hal yang menarik dari beberapa film tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bagaimana mantan gangster yang paling ditakuti harus menemui jalan yang tak mudah dalam upayanya untuk bertobat. Selalu saja ada halangan ketika dia berniat menjadi orang baik dan mengubur dalam-dalam masa lalunya. Apakah dia akan berhasil atau malah kembali ke dunia hitam? Langsung saja kita simak ke pembahasannya dan tetap di DIY. Di awal film kita sudah disuguhkan dengan adegan pertarungan yang entah disebabkan karena hal apa. Film sendiri akan menceritakan seorang pembunuh bayaran atau lebih tepatnya orang yang paling berbahaya di antara para kelompok gangster itu. Dia digadang-gadang mempunyai keterampilan membunuh yang amat mematikan. Bahkan dia tak ragu dan tak pernah takut untuk bertarung dengan beberapa orang sekaligus. Dan hebatnya, dia selalu menjadi orang terakhir yang bertahan dalam pertarungan yang dia lakukan. Itu artinya dia adalah orang yang bisa dengan mudah membantai semua gangster yang menjadi musuhnya. Saking hebatnya, dia diberi julukan oleh para musuhnya sebagai The Goblin. Peristiwa pembantaian itu sendiri menjadi headline news di beberapa surat kabar di negara Korea. Para polisi jelas sangat kerepotan menghadapi peristiwa ini karena mereka kesulitan menemukan informasi dari kejadian itu. Karena di sana mereka menemukan sebuah fakta yang mencengangkan di mana mereka mengetahui bahwa pembantaian itu hanya dilakukan oleh satu orang saja. Mayat yang ada di sana telah dibantai oleh hanya satu orang, dan yang tak kalah mencengangkan, si pembunuh benar-benar rapi dalam membunyikan setiap jejak yang dia lakukan, dan pastinya pembantaian itu dilakukan oleh seseorang yang dijuluki The Goblin. Polisi sendiri sampai saat ini belum mengetahui identitas dari Goblin itu sendiri. Hingga di sana mereka harus mengirimkan mata-mata ke kelompok gangster yang diduga menjadi tempat persembunyian Goblin untuk mencari informasi yang mereka cari. 그놈이 그 도깨비였다고 하더라고요. 이 선짓덩어리로 만들어버린 놈이 있었는데. 그래서요. 현재 백정파 내부에 우리 정보원이 그 조직의 실체를. Scene berganti dengan memperlihatkan keadaan di sebuah markas gangster. Ada salah seorang dari mereka yang disiksa oleh si bos karena satu hal. Rupanya dia adalah mata-mata yang diketahui identitasnya dari riwayat panggilan telepon yang sering dia lakukan. Dan benar saja, dari riwayat itu didapat sebuah panggilan yang mengarah ke nomor petinggi dari kepolisian. Sehingga bisa dipastikan bahwa orang tersebut memang mata-mata dari pihak keamanan. Ketua gangster yang menjadi penguasa di tempat itu jelas tidak mentolerir sebuah pengkhianatan. Karena berkhianat kepada organisasi, hal itu sama saja seperti bunuh diri bagi si pelaku. Di tempat itu si bos menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Yongmin untuk mengeksekusi si pengkhianat. Akan tetapi Yongmin terlihat ragu untuk melakukan hal itu. Dia pun terus didesak oleh si bos untuk segera membunuhnya ketika dia akan melakukan hal itu tanpa diduga. Salah satu dari mereka dengan dingin dan tanpa kata-kata langsung menggorok leher orang itu. Terlihat dari dirinya aura seorang pembunuh yang begitu mengerikan. Dan ternyata dia adalah sang Goblin yang selama ini dibicarakan dan dicari oleh pihak kepolisian. Hal tersebut tentu saja membuat orang yang ada di sana hanya bisa terdiam dan tampak keheranan. Singkat cerita kita diperlihatkan dengan kehidupan sang Goblin yang diketahui bernama Do Hyun tengah berada di rumahnya. Walaupun dia seorang pembunuh berdarah dingin, akan tetapi dalam dirinya masih ada sisi seorang ayah yang begitu mencintai anak dan istrinya. Namun sayang, sang istri tidak begitu suka dengan apa yang telah dilakukan oleh suaminya saat ini. Hingga di sana dia tampak menangis dan kecewa akibat pekerjaan sang suami yang dinilainya sangat berbahaya bagi mereka. Di tempat yang berbeda, Yongmin meminta tugas kepada bosnya karena dia sangat membutuhkan uang untuk kelancaran operasi anaknya. Si bos pun memberikan tugas untuk menghabisi ketua gangster yang menjadi pesaing dari bisnis mereka saat ini. Dia pun berjanji memberikan imbalan yang cukup besar jika Yongmin bisa menjalankan tugas itu. Tak menunggu waktu lagi, Yongmin segera pergi menuju tempat yang dimaksud dan dipastikan di sana akan terjadi pertarungan satu lawan satu antara Yongmin dan musuhnya.
Rupanya musuh yang Yongmin hadapi kali ini mempunyai skill bertarung yang tidak main-main. Tambah dengan perawakan besar yang dia miliki, hal itu membuat Yongmin kewalahan. Namun dengan semangat ingin membayar tagihan rumah sakit tanpa BPJS, Yongmin pun berhasil membunuh orang itu dengan beberapa tikaman yang bersarang di tubuh orang tersebut. Sementara itu, si kepala polisi yang curiga anak buahnya tidak memberikan informasi berencana mendatangi sebuah tempat yang diduga menjadi markas para gangster. Di tempat itu, Yongmin mendatangi bosnya untuk meminta bayaran yang sudah dijanjikan oleh dirinya. Namun sayang, Yongmin harus gigit jari manakala sang bos tidak memberikan bayaran sesuai apa yang sudah dia janjikan. Bahkan si bos sempat menempeleng dan menyuruh Yongmin untuk pergi dari tempat itu. Yongmin yang tak terima dengan nekat menghajar sang bos dan menusuknya beberapa kali hingga dia mati di tempat. Di saat yang sama datang Do-hyun ke tempat itu. Sial bagi dirinya, Do-hyun harus ketempuhan buntut maung manakala sang aktor utama harus menjadi kambing hitam akibat kematian sang bos. Hal itu diperparah dengan kedatangan si kepala polisi yang menyaksikan dirinya bersama mayat bosnya. Sontak hal tersebut membuat si kepala polisi mendodongkan pistolnya dan langsung meringkus untuk membawa Do-hyun ke kantor polisi. 움직이지 마. 손머리 새끼야. 손머리. Setelah berada di dalam penjara, Do-hyun harus kembali menerima kenyataan pahit manakala istrinya pergi meninggalkan dirinya. Dan pastinya sang istri akan membawa anak yang begitu Do-hyun cintai. Sehingga hal itulah yang membuat Do-hyun tidak melawan ketika dia ditangkap. Karena tanpa kita duga, Do-hyun ingin bertobat dan berubah menjadi lebih baik. Meskipun dia sadar bahwa konsekuensinya dia akan ditinggalkan jauh dari istri dan anaknya. Berbanding terbalik dengan nasib Do-hyun, Yongmin justru menjadi ketua organisasi dan mengambil alih bisnis bosnya hingga menjadikan organisasi itu menjadi kelompok yang besar dan disegani. Tahun kemudian, hari ini tepat Do-hyun bebas dari penjara setelah dia dihukum atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Namun demikian, karena tekad yang kuat untuk bertobat, Do-hyun pun tidak mempermasalahkan hal itu dan lebih memilih untuk menjalani hidup normal dan melupakan semua masa lalunya. Sementara itu, anak Do-hyun yang bernama Yana sekarang sudah besar dan bersekolah di sebuah kota di negara Korea. Sama seperti ayahnya, Yana ternyata mempunyai nyali yang besar. Hal itu diperlihatkan ketika dia tidak ragu melindungi seorang anak yang sedang dibuli oleh siswa lain. Dan yang menarik, siswa pembuli itu adalah anak dari Yongmin. Sehingga hal tersebut akan kembali menjadi kisah yang menarik di antara mereka berdua. 다혜야, 혜나야, 너 오늘은 좋은 줄 알아. 넌 괜찮아? 응. Do-hyun yang sudah terbebas dari penjara mencoba bekerja di sebuah tempat pencucian mobil dan tak mau lagi terlibat dengan dunia hitam. Namun begitu, rasa rindunya kepada keluarga terutama kepada sang anak membuat Do-hyun tersiksa. Hingga akhirnya Do-hyun pun memutuskan untuk mencari informasi tentang keluarganya kepada kepala polisi yang sekarang sudah menjadi temannya. Kepala polisi pun akan membantu Do-hyun hanya dengan syarat dia harus memberikan informasi tentang anggota gangster lainnya. Karena dia masih penasaran dengan sosok goblin itu sendiri. Akan tetapi Do-hyun tidak mau merespon hal itu karena dia sudah benar-benar mengubur dalam-dalam masa lalunya. Meskipun begitu, si kepala polisi pun akhirnya memberikan informasi tentang keluarga Do-hyun karena dia merasa iba kepada sang mantan gangster itu. 네가 그 정보 좀. 저 이제 이쪽하고는 인연을 끊었습니다. 죄송합니다. 할 수 있는지 없는지. Tak menunggu waktu lagi, Do-hyun segera pergi ke alamat yang telah diberikan oleh kepala polisi. Di sana dia bertemu dengan sang buah hati dan terlihat canggung ketika si anak itu menegur dirinya. Hingga di sana Do-hyun tidak bisa berkata apa-apa dan langsung pergi dari tempat itu. Dalam hatinya dia merasa senang sekaligus sedih karena dia tidak bisa langsung berinteraksi dengan anaknya.
Masih di tempat yang sama, Do-hyun masih mengamati tempat itu dan berharap bisa bertemu dengan istrinya. Saat itu, Yena sempat diganggu oleh orang asing yang tak dikenal. Dan saat itulah insting seorang pembunuh pada diri Do-hyun muncul ketika melihat sang anak dalam bahaya. Hingga di sana, Do-hyun dengan refleks mencekik orang itu dan hampir saja membunuhnya. Beruntung, sang istri datang dan langsung mencegah dia melakukan hal tersebut. 아저씨 뭐예요? 너 지금 뭐라 그랬냐? 아! 사과 안 해요? 하지 마. Usaha Do-hyun untuk mendekati Yena rupanya tidak berhenti sampai di situ. Dia mencoba menunggu di sekolah Yena untuk bertemu dengan sang anak. Dan lagi-lagi Do-hyun belum mempunyai keberanian untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada Yena. Terlebih sang istri memperingatkan dirinya untuk tidak berbicara hal yang sebenarnya. Karena dia tidak mau mengetahui bahwa Yena mempunyai ayah yang seorang pembunuh. Ketika dia akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba 아저씨? sebuah mobil menabrak Do-hyun dan cukup membuatnya kesakitan. Tanpa dia sadari, tangan Do-hyun mengeluarkan darah yang hal itu dilihat oleh Yena. Dan orang yang menabrak Do-hyun adalah anak buah Yongmin ketika dia akan menjemput anak dari bosnya. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit guna mengobati tangan Do-hyun yang terluka. Si anak buah meminta kartu nama Do-hyun jikalau dia ada luka yang cukup parah. Dan saat itulah datang Yongmin ketika Do-hyun sudah pergi dari sana. Melihat kartu nama dari anak buahnya, Yongmin pun cukup dibuat terkejut. 은준은 내가 데려갈 테니까. 네, 회장님. Mengetahui fakta bahwa Do-hyun berada di sekolah anaknya, Yongmin jelas merasa khawatir dan cemas Do-hyun akan melakukan balas dendam. Saking takutnya dia sampai berhalusinasi Do-hyun ada di sana untuk membunuhnya. Karena dia tahu seorang goblin adalah orang yang paling berbahaya dan mematikan. Dia pun kemudian meminta anak buahnya untuk mengawasi dan mencari info tentang Do-hyun ke tempat dia bekerja. Dengan cepat dan gaya pelontong, anak buah Yongmin segera mencari informasi ke tempat Do-hyun bekerja. Di sana mereka menodong semua pekerja untuk mencari Do-hyun. Sampai akhirnya Do-hyun pun muncul di hadapan mereka. Setelah itu mereka pun memukul Do-hyun tanpa permisi terlebih dahulu. Yang padahal dia hanya disuruh untuk mengawasi dari jauh. Terus dengan pedenya dia membawa nama Yongmin dalam upaya untuk mengancam sang goblin. Namun di sana Do-hyun sama sekali tidak melawan dan hanya pasrah dipukuli oleh anak buah Yongmin. Padahal jika dia mau, Do-hyun bisa saja membunuh mereka semua hanya dalam hitungan detik saja. Tapi sekali lagi tekad yang kuat dari diri Do-hyun untuk bertobat mencegah dirinya untuk melakukan hal itu. 기분이 좋겠어 안 좋겠어? 어? 너 같은 이런 태물을 막 하라는 게 이게 김 회장님한테 뒤 엉켜 붙어가지고 뭐 존나 센 척하더니. Setelah peristiwa pemukulan itu, anak buah Yongmin melapor kepada bosnya dengan penuh rasa bangga atas apa yang telah dia lakukan kepada Do-hyun. Alih-alih mendapatkan pujian, si anak buah justru harus mendapatkan pukulan dari Yongmin karena dia telah ceroboh dengan menghajar Do-hyun. Karena dia sadar bahwa peristiwa itu hanya akan membawa masalah untuk dirinya. Si anak buah pun heran dengan apa yang dipikirkan oleh bosnya. Hingga di sana dia bertekad untuk kembali menghajar Do-hyun, bahkan berniat untuk membunuhnya. Namun yang terjadi, si ajudan yang sudah lama ikut dengan Yongmin mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan karena akan merepotkan jika harus ada mayat. Dan lagi-lagi dengan tengilnya si anak buah menjawab bahwa dia akan mengurus mayat Do-hyun. Akan tetapi si ajudan dengan tegas mengatakan bahwa mayat yang dimaksud bukanlah mayat Do-hyun, akan tetapi mayat dirinya. Lebok. 이 씨발 새끼 내가 가가지고 확 묻어버려. 방에 시체까지 나오면 골치 아프다. 아무도 못 찾게. 엉드는 말고 네 시체 멍청한 새끼야. Sementara itu di tempat yang berbeda, anak Yongmin kembali membuat ulah dengan membuli siswa yang ada di sekolah itu. Untuk kesekian kalinya, Yena membela anak yang menjadi korban pembulian. Hingga di sana terjadi sedikit kekacauan yang melibatkan Yena dengan para siswa lain. Setelah itu hal yang di luar dugaan terjadi di tempat tersebut, di mana di sana anak Yongmin yang bernama Enjo mendorong tubuh Yena. Dan celakanya kepala Yena membentur sesuatu hingga membuat anak itu pingsan akibat benturan yang didapatkan di kepalanya. 야! Dalam keadaan kritis, Yena dibawa ke rumah sakit oleh pihak sekolah. Do-hyun yang mendengar hal itu tampak syok dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi.
Di sisi lain, Yongmin datang ke sekolah itu untuk menyelesaikan masalah anaknya. Kemudian dengan sebuah ancaman, Yongmin meminta agar masalah ini tidak diperpanjang dan meminta mereka untuk menutupi kasus ini, tanpa dia sadari bahwa hal tersebut akan menjadi masalah besar untuk dirinya. Ketika sedang menunggu Yena di rumah sakit, Dohyun kedatangan teman Yena yang dibela waktu itu. Anak itu menceritakan semua kronologi atas apa yang menimpa Yena. Dia bahkan mengatakan bahwa semua gurunya seperti acuh dengan masalah ini, dan jelas semua itu adalah akibat dari ancaman yang Yongmin berikan kepada pihak sekolah. 처음부터 아무 일도 없었던 것처럼요. 애들도 사고 얘기는 한마디도 안 해요. 분명히 은주가 밀었는데. Tak membuang waktu lagi, Dohyun segera pergi ke sekolah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan seperti yang kita ketahui, pihak sekolah tidak mau berurusan dengan masalah itu. Dohyun pun tidak putus asa untuk mencari keadilan bagi anaknya. Kemudian dia mencoba menemui Eunjo untuk meminta keterangan. Namun di sana dia harus diajar oleh anak buah Yongmin. Dan dari situlah Dohyun menyadari bahwa Yongmin terlibat dalam masalah ini. 뭔가 이렇게 엉켜붙어. Yongmin yang mendengar bahwa Dohyun menemui Eunjo menganggap bahwa apa yang Dohyun lakukan adalah sebuah ancaman untuk dia dan anaknya. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk memburu Dohyun agar masalah ini cepat selesai, tanpa mereka sadari bahwa semua itu hanyalah akan sia-sia saja. 오늘 도깨비 잡습니다. Perburuan pun dimulai dengan menculik Yena dari rumah sakit untuk dibawa ke markas mereka. Setelah itu, si ajudan mulai memprovokasi Dohyun dengan mengirimkan gambar anaknya yang telah dia culik. Dan jelas hal itu adalah kesalahan besar karena mereka telah membangkitkan sang goblin yang sudah lama tertidur. Hingga di sana, dengan bosnya Dohyun membunuh semua orang yang menghalangi dirinya. Scene kemudian dilanjutkan dengan Dohyun yang menghubungi kepala polisi untuk memberitahu bahwa Goblin akan kembali lagi untuk menjadi mimpi buruk bagi para gangster. Dia pun memberikan informasi kepada kepala polisi untuk segera mengirimkan timnya jika mau menangkap sang Goblin. Setelah itu, Dohyun pun mendatangi sekolah Eunjo untuk menculik anak itu guna memastikan bahwa Yongmin tidak akan macam-macam kepada Yena. 도깨비가 뭔지 보여줄게. Setelah semuanya siap, Dohyun mencari keberadaan si ajudan untuk mencari informasi tentang Yena. Namun begitu, hal tersebut tidak mudah karena Dohyun harus kembali bertarung dengan anak buah Yongmin. Dan pastinya hal itu bukanlah masalah yang besar untuk sang Goblin, karena di sana dia dengan mudah bisa membantai semua anak buah Yongmin. Selesai membantai anak buah Yongmin, kali ini Dohyun harus berhadapan dengan si ajudan. Meskipun si ajudan sadar bahwa dia tidak akan berpeluang untuk menang, akan tetapi dia tetap berduel dengan Dohyun. Hingga di sana dia harus mati dengan cara ditusuk beberapa kali dengan menggunakan pisau yang Dohyun bawa. Mengetahui bahwa Yena disekap di gudang furnitur, Dohyun segera pergi ke tempat itu untuk mencari dan menyelamatkan nyawa dari anaknya. Namun sayang, hal tersebut mendapatkan halangan dari beberapa orang yang menghadang Dohyun dalam upaya menyelamatkan nyawa Yena. Rupanya, kedua orang yang menjadi lawan Dohyun kali ini mempunyai skill bertarung yang di atas rata-rata. Tapi sekali lagi, hal itu bukanlah masalah besar bagi Dohyun, karena di sana Dohyun kembali bisa menang walaupun dia harus bertarung 1 lawan 3. Karena bagaimanapun julukan Goblin bukanlah sebuah cerita semata. Akan tetapi keganasan dan kebrutalan yang Dohyun miliki menjadi sebab dia mendapatkan julukan tersebut.
akhirnya, final battle antara Do-hyun dan Young-min terjadi di tempat itu. Young-min sadar bahwa dia tidak akan menang melawan Do-hyun, namun di sisi lain ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan anaknya. Dia pun sempat menanyakan di mana Do-hyun menyembunyikan Eunjo. Akan tetapi Do-hyun tidak mau mengatakan sebelum dia menyerahkan Yenet terlebih dahulu. 우리 은주 어디 있습니까? Pada suatu momen Do-hyun berhasil menusuk Young-min dan bersiap untuk membunuhnya. Akan tetapi hal itu urung dilakukan dan Do-hyun hanya menghajar Young-min. Walaupun mereka berselisih, pada dasarnya mereka adalah dua orang sahabat di masa lalu. Hingga akhirnya Young-min pun sadar bahwa Do-hyun sudah sepenuhnya berubah. Karena jika dia mau maka dia bisa dengan mudah membunuh dirinya. Akan tetapi hal itu berkali-kali urung dilakukan oleh Do-hyun. Itu artinya jiwa goblin pada diri Do-hyun sudah sepenuhnya mati. Dan yang tersisa hanyalah jiwa seorang ayah yang ingin selalu berada di samping anaknya. 도깨비라면 아마 한순간도 망설이지 않고 죽였을 거다. 이럴 때 형님이라면 어땠을까? Pada akhirnya film pun ditutup dengan kehadiran Eunjo di tempat itu. Sementara itu, Yena pun dipastikan selamat dan tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dan film pun berakhir sampai di sini.